Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladzi waffaqa man syaa min khalqi bi fadlihi wa karami wa khadala man syaa min khalqihi bi masyiati wa 'adlihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la misla wa la nidda lahu wa la hadda wa la justata wa la a'dha'a lah. Wa asyhadu anna sayyidana habibana wa 'azimana wa qa'idana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuh wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-aliyyil azim al-qail fi muhkami kitabih wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mendekatkan diri kepadanya, yakni mengerjakan apa yang diperintahkan serta menjauhi apa yang dilarang, kapanpun dan dimanapun, senang maupun susah, gembira ataupun sedih. Karena dengan kita bertakwa, Allah pasti akan menjamin kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, juga memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ayat yang khatib bacakan dalam muqaddimah maknanya adalah barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah menciptakan atau mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Urang surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Imam Ahmad dalam musnadnya dan Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya meriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah SAW suatu ketika mulai membacakan kepadaku suatu ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Hingga bila selesai membacanya kemudian bersabda, ya Abu Dzarin, wahai Abu Dzar, law anna an-nasa kullahum akhadhu biha lakafathum. Seandainya semua orang mengambil ayat ini sebagai pedoman, niscaya ia cukup bagi mereka. Lalu Abu Dzar berkata, maka Rasulullah SAW mulai membacanya dan mengulang-ulanginya saja. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa takwa adalah menjalankan seluruh kewajiban dan menjauhi semua perkara yang diharamkan. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, wa may yattaqillah yunjihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin sekalian, takwa adalah sebab munculnya jalan keluar dari berbagai macam kesulitan di dunia dan akhirat, sebab diperolehnya rezeki dan sebab diraihnya derajat yang tinggi. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan maksiat adalah sebab terhalangnya seseorang memperoleh jalan keluar, rezeki dan derajat tinggi di dunia dan akhirat. Al-Hakim, Ibnu Hibban dan lainnya meriwayatkan dari Rasulullah SAW, inna rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang akan terhalang dari suatu rezeki sebab dosa yang dilakukannya. Sebagian ulama mengatakan perbuatan dosa akan menyebabkan seseorang terhalang dari berbagai macam nikmat di dunia seperti kesehatan,
dan harta atau hilangnya berkah dari hartanya, atau menyebabkan seseorang dikalahkan dan dikuasai oleh musuh-musuhnya. Dan terkadang seseorang melakukan sebuah dosa, maka jatuhlah kedudukan dan martabatnya dari hati banyak orang, atau menyebabkan ia lupa terhadap ilmunya itu sendiri. Oleh karena itu sebagian orang berkata, sungguh aku mengetahui siksa dan balasan atas dosaku dari perubahan keadaanku dan kawan-kawan yang menjauhiku. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Dalam lanjutan ayat di atas Allah menegaskan, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Tawakal adalah bergantung kepada Allah semata dan mengandalkannya dalam segala urusan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu, pencipta manfaat dan madarat. Tidak ada yang mengenakan bahaya dan memberikan manfaat secara hakiki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba telah meyakini hal itu dan menetapkan hatinya terhadapnya serta selalu mengingatnya, maka dia akan mengandalkan Allah dan berserah diri kepadanya dalam urusan rezeki dan segala urusan yang lain, serta akan menjauhi kecenderungan berbuat maksiat, terutama ketika berada dalam kesulitan. Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim meriwayatkan dari dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra taghdu khimasan wa tarhu bitanan." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti ia memberikan rezeki kepada burung. Burung-burung itu keluar di pagi hari dan dalam keadaan perut kosong, dan kembali ke sarang-sarangnya dalam keadaan perut yang terisi penuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tawakal tidaklah bertentangan dengan melakukan sebab, ikhtiar dan usaha. Dalam Sahih Ibnu Hibban diceritakan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Apakah aku melepas atau tidak mengikatnya untaku dan hanya bertawakal kepada Allah?" Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Iqilha wa tawakkal 'ala Allah." Ikatlah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman meriwayatkan dari pimpinan para sufi yaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dia berkata, "Laisa tawakkulul kasba wala tarakal kasbi, at-tawakkulu syai'un fil qulub." Tawakal bukanlah bekerja atau tidak bekerjanya. Tawakal adalah sesuatu yang adanya ada di dalam hati. Jadi inti dari tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya penuh kepadanya, disertai melakukan sebab, usaha dan ikhtiar. Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman mengutip perkataan seorang ulama yang menyatakan, "Iktasib dhahiran wa tawakkal batinan. Fal abdu ma takasubihi la yakunu mu'tamidan ala takasubihi wa inna ma yakunu i'timaduhu fi kifayati amrihi ala Allah azza wajal." Bekerjalah secara lahiriah dan bertawakallah kepada Allah secara batiniah. Seorang hamba meskipun bekerja, ia tidaklah mengandalkan pekerjaannya, akan tetapi dalam arti tercukupinya segala urusan ia hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wastaghfiruhu li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruh wa nasta'inu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihil nabiyyin wal mursalin wa radhiyallahu an ummahatil mu'minin wa alil baiti tahirin wa anil khulafai rasyidin
Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali ibn wa anil a'immatil muhtadin Abi Hanifata wa Malikin wa Syafi'in wa Ahmada wa anil awliya'i was salihin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqallah al-aliyyil azim fattaquhu wa'lamu anna Allah amarukum bi amrin azim amarukum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna hadatal muhtadin ghairi dhallin wala mudillin. Allahumma astur auratina wa amin rawatina waqfina ma ahammana wa qina syarra ma natakhawafu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.